Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rehanatul Jannah dari SI41 dengan NIM 24419190118. Dan di video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan tuntas terkait sistem operasi. Langsung aja kita mulai dari pendahuluan dan struktur sistem operasi. Yang pertama, ada definisi, tujuan, dan fungsi operasi sistem. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas mengelola seluruh sumber daya perangkat keras hardware dan menyediakan lingkungan bagi program aplikasi untuk berjalan. Tujuan utamanya, efisiensi, kenyamanan, eksekusi, dan kemudahan pengembangan. Efisiensi memanfaatkan perangkat keras, CPU, RAM, disk seoptimal mungkin agar tidak ada sumber daya yang menganggur. Kenyamanan memberikan antarmuka, GUI, atau command line yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Eksekusi program membuat program dari disk ke memori dan menjalankannya sampai selesai. Lalu kemudahan pengembangan menyediakan layanan atau API atau sistem call sehingga programmer tidak perlu berurusan langsung dengan detail hardware. Fungsi utama operation system dalam pengelolaan yang pertama adalah manajemen proses yang mengatur siklus hidup program mulai jalan, pause berhenti, serta menentukan proses mana yang mendapat giliran CPU. Lalu ada manajemen memori yang mengatur alokasi RAM untuk setiap proses, termasuk memindahkan data antara RAM dan disk. Manajemen penyimpanan file system mengatur bagaimana data disimpan, dinamai, dan diakses di hard disk atau SSD. Lalu ada manajemen input-output yang mengatur komunikasi dengan perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, printer, dan jaringan, dan keamanan dan proteksi yang melindungi data dan proses dari akses yang tidak sah, misal melalui sistem login dan hak akses file. Masuk ke arsitektur sistem operasi. Arsitektur adalah struktur atau kerangka cara kode OS disusun. Ada 4 model utama yang perlu diketahui. Yang pertama, monolitik, di mana semua layanan dilayanin satu blok mode kernel. Sangat cepat dan rendah overhead. Contohnya seperti MS-DOS dan Unix. Lalu ada layer, dibagi menjadi lapisan hierarkis. Yang kelebihannya adalah mudah didebak dan modular. Contohnya seperti the system. Lalu ada microkernel, yaitu kernel minimal layanan di user space yang sangat stabil dan aman. Contohnya seperti Minix, KNX, dan Mach. Lalu terakhir ada modular atau hybrid. Ini adalah arsitektur Windows. Kernel berukuran besar seperti monolitik untuk kecepatan, tetapi mendukung penambahan pelepasan modul secara dinamis seperti mikrokernel. Kelebihannya, keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Driver bisa dipasang tanpa ribet. Namun kelemahannya, meskipun modular, jika driver bermasalah, berjalan di kernel mode, Windows tetap bisa mengalami blue screen. Contohnya seperti Windows NT, Mac OS, Linux modern. Masuk ke sistem call dan API yang menjadi konsep kunci. Agar program bisa meminta layanan ke OS, program tidak bisa mengakses hardware secara langsung karena akan membahayakan stabilitas. Oleh karena itu, OS menyediakan jembatan. Sistem call adalah antarmuka atau interface yang diberikan kernel ke program. Saat program ingin membuat file, membaca keyboard, atau menampilkan grafis, program akan memanggil sistem call yang sesuai. Contoh, sistem call di Windows, yaitu create file untuk membuka file, read file untuk membaca file, create proses untuk menjalankan aplikasi baru, dan wait for single object untuk menunggu proses selesai. Lalu ada API, Application Programming Interface, adalah kumpulan fungsi-fungsi siap pakai yang disediakan oleh library seperti kernel 32.dll, user 32.dll di Windows. Seorang programmer biasanya memanggil fungsi API, dan di dalam kode API tersebut akan diterjemahkan menjadi sistem call.
Atau untuk ilustrasi sederhananya seperti aplikasi misalnya Notepad, fungsi API-nya write file, sistem call Windows, kernel NT, lalu hardware-nya hard disk. Oke, kita masuk ke virtual machine atau hypervisor. Virtual machine adalah perangkat lunak yang meniru emulasi sebuah komputer fisik sehingga kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi di satu mesin yang sama. Hypervisor atau Virtual Machine Monitor adalah software yang bertugas membuat dan mengolah VM. Terdapat dua tipe hypervisor yang umum, yaitu tipe 1, bare metal, yang berjalan langsung di atas hardware. Biasanya digunakan di server karena lebih cepat dan stabil. Contoh, Microsoft Hyper-V. Ini bawaan Windows 10 dan 11 Pro. VMware XC. Type kedua, hosted. Berjalan di atas OS seperti aplikasi biasa. Digunakan untuk keperluan belajar atau testing di laptop atau PC. Contohnya, Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu manajemen proses dan thread. A. Konsep proses versus thread. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah wadah besar yang berisi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Setiap proses memiliki ruang alamat memori sendiri, terisolasi dari proses lain. Jika satu proses crash, proses lain tidak terpengaruh. Contoh, ketika kamu membuka aplikasi Microsoft Word, itu adalah satu proses. Thread atau utas adalah anak atau unit eksekusi yang lebih ringan di dalam sebuah proses. Satu proses bisa memiliki banyak thread. Semua thread dalam satu proses berbagi memori yang sama, data, dan heap. Tetapi masing-masing thread memiliki stack dan program counter sendiri. Karena berbagi memori, thread lebih cepat dibuat dan lebih ringan dibanding proses baru. Contoh, Microsoft Word bisa memiliki satu thread untuk mengecek ejaan, satu thread untuk menyimpan otomatis, dan satu thread untuk menampilkan antarmuka. Semuanya berjalan bersamaan dalam satu proses Word. Analogi sederhananya, proses seperti sebuah rumah memiliki alamat sendiri, pagar sendiri, sedangkan thread seperti penghuni di dalam rumah. Mereka berbagi ruangan dan isi di rumah, tetapi masing-masing punya kegiatan sendiri. B. Proses Control Block dan State Process. Proses Control Block atau PCB adalah struktur data yang disimpan oleh kernel di Windows disebut e-process. PCB berisi semua informasi yang dibutuhkan OS untuk mengelola proses tersebut. Isi PCB antara lain proses ID atau PID, nomor identitas unik proses. State, status proses saat ini running, ready, waiting, dan lain-lain. Lalu program counter, alamat instruksi selanjutnya yang akan dijalankan. CPU, register, isi register CPU saat proses dihentikan sementara. Memory limit, yaitu batas-batas alamat memori yang boleh diakses. List of open files atau handles, daftar file, koneksi jaringan atau resource lain yang sedang digunakan. State atau status proses. Selama hidupnya, sebuah proses berpindah-pindah status. Ada 5 status utama. Yang pertama, new. Proses sedang dibuat. OS mengalokasikan PCB dan memori awal. Contoh di Windows, saat kamu double klik sebuah aplikasi, proses dalam status new sepersekian detik. Ready. Proses sudah siap dijalankan, sedang menunggu giliran CPU. Proses antri di dalam antrian ready. Running. Proses sedang menggunakan CPU dan menjalankan instruksinya. Contoh, proses yang sedang aktif di layar. Waiting atau block. Proses tidak bisa melanjutkan karena menunggu sesuatu, misal menunggu input keyboard atau menunggu file selesai dibaca dari disk. Saat kamu menekan save di Word, proses Word akan masuk status waiting sampai file selesai disimpan ke hard disk. Terminate. Proses sudah selesai dieksekusi, PCB dan memori akan dibebaskan. Saatnya kamu menutup aplikasi. C.
Operasi pada proses. Create and terminate. 1. Membuat proses atau create. Di Windows, proses baru biasanya dibuat ketika pengguna membuka aplikasi atau double klik. Sebuah proses yang sedang berjalan memanggil fungsi create process. Ini adalah API Windows untuk membuat proses baru. Apa yang terjadi di belakang layar saat proses dibuat? Pertama, OS memberi nomor PID baru. Yang kedua, OS mengalokasikan ruang memori virtual address space untuk proses. Yang ketiga, OS membuat kode program file X dari disk ke dalam memori. Yang keempat, OS menyiapkan PCB, e-process, dan thread pertama, primary thread. Kelima, proses masuk ke status ready, siap menunggu giliran CPU. Kedua yaitu mengakhiri proses atau terminate. Proses berakhir ketika proses selesai menjalankan kode memanggil exit process. Pengguna menutup aplikasi atau klik X. Proses dihentikan paksa oleh task manager atau AS menghentikan proses karena terjadi atau error fatal atau crash. Apa yang terjadi? Semua thread di dalam proses dihentikan. Semua sumber daya file memori handle dibebaskan dan PCB dihapus dari tabel proses. D. Multithreading. Ada 3 model pemetaan antara thread yang dibuat oleh pengguna user level thread dengan thread yang dikelola oleh kernel level thread. Windows menggunakan model yang paling kuat. Model many to one. Banyak thread user dipetakan ke satu thread kernel. Sangat ringan, biaya pembuatannya murah, tapi tidak bisa paralel di multi-core karena hanya satu yang berjalan di kernel. Jika satu thread terblokir, semua thread ikut terblokir. Contohnya green thread. Java versi lama. Lalu ada model one-to-one. Setiap thread user dipetakan ke satu thread kernel. Bisa paralel di multi-core dan stabil. Tapi overhead lebih besar karena setiap thread membutuhkan resource kernel. Contohnya seperti Windows, Linux, dan macOS. Lalu ada many to many. Banyak thread user dipetakan ke beberapa thread kernel. Jumlahnya lebih sedikit. Kompromi antara efisiensinya dan paralelisme. Kekurangannya, implementasinya sangat rumit. Contohnya di beberapa sistem Unix lawas. Windows menggunakan model one-to-one yang artinya setiap kali membuat thread di program Windows, misal pakai C# atau C++, Windows akan membuat satu thread kernel yang nyata. Ini membuat aplikasi Windows bisa memanfaatkan semua inti CPU multi-core dengan maksimal. Dan thread libraries atau pustaka thread. Thread library adalah kumpulan fungsi yang memudahkan programmer membuat dan mengelola thread di Windows. Ada beberapa cara. 1. Windows API atau Win32 threads. Fungsi utama create thread untuk membuat thread baru. Ini adalah antarmuka asli Windows. Ketika programmer memanggil create thread, Windows langsung membuat thread kernel one-to-one. Lalu yang kedua ada .NET Framework atau C# thread. Menggunakan sistem threading thread class. Di belakang layar, Net tetap memanggil create thread dari Windows API. Yang ketiga ada pthread, Portable Operating System Interface. Sebenarnya ini adalah standar untuk sistem Unix atau Linux yang menggunakan pthread create. Di Windows, kamu bisa menggunakannya melalui library pihak ketiga seperti Cygwin atau Windows Subsystem for Linux WSL. Tetapi ini bukan bawaan utama Windows. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Apa sih itu penjadwalan CPU? CPU hanya bisa menjalankan satu proses dalam satu waktu pada single core. Ketika ada banyak proses di antrian ready, OS harus memilih siapa yang dapat menggunakan CPU selanjutnya. Inilah yang disebut penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Tujuannya adalah membuat CPU selalu sibuk, proses cepat selesai dan pengguna merasa responsif. Kriteria penjadwalan atau parameter penilaian.
Ada 5 tolak ukur untuk menilai bagus tidaknya suatu algoritma. Kita harus hafal dan paham 5 kriteria ini. Yang pertama ada CPU utilization. Presentasi waktu CPU dalam keadaan sibuk atau tidak ideal dalam satuan persen 0 sampai 100 yang semakin baik jika makin tinggi. Ideal di 90 sampai 100%. Lalu ada throughput. Jumlah proses yang diselesaikan per satuan waktu. Yang misalnya 10 proses per detik. Yang semakin tinggi, semakin baik. Lalu ada turnaround time atau waktu penyelesaian. Total waktu yang dibutuhkan sejak proses masuk hingga selesai dieksekusi. Yang rumusnya, waktu selesai dikurang waktu tiba. Yang semakin baik jika dia semakin kecil. Lalu ada waiting time. Total waktu yang dihabiskan proses di antrian ready atau menunggu giliran. Yang dia semakin baik jika semakin kecil. Yang terakhir ada respon time atau waktu respon. Waktu dari proses masuk hingga pertama kali mendapat tanggapan dari CPU khusus untuk sistem interaktif seperti magnetik. Yang lebih baik jika makin kecil. Lalu ada algoritma penjadwalan CPU. Primitif versus non-primitif. Ada 4 algoritma utama penjadwalan. Yang pertama, first come first serve, yaitu bersifat non-primitif yang sederhana dan mudah dibuat. Tetapi efek konvoy, proses pendek terhambat, proses panjang. Lalu ada shortest job first, yang bisa keduanya, bisa primitif dan juga tidak primitif. Dia optimal dan meminimalkan waktu waiting time. Tapi ada starvation, di mana proses panjang bisa tertahan terus-menerus. Lalu ada priority scheduling, yang bisa keduanya, dan mendukung kepentingan sistem. Tapi kekurangannya starvation. Solusinya adalah dengan meningkatkan aging bertahap. Lalu terakhir ada round robin, yang bersifat primitif. Setiap proses diberi jatah waktu yang sama yang disebut time quantum. Misal 10 milisecond. Jika proses belum selesai dalam kuantum tersebut, proses diprim atau dikeluarkan dan dipindah ke ujung antrian ready. Sifatnya primitif dan sangat adil. Masalah penentuan kuantum. Jika kuantum terlalu kecil atau terlalu banyak, perpindahan proses context switch yang membuang waktu CPU, throughput turun. Jika kuantum terlalu besar, mirip seperti first come first serve, respon time menjadi lambat. Idealnya kuantum lebih besar dari 80% burst time process, tapi lebih kecil dari 20 sampai 30 milisecond untuk responsivitas. Perbandingan visual Gantt chart, optimalisasi waiting time, penggunaan short job first secara matematis menghasilkan waktu tunggu kecil dibandingkan first come first serve. First come first serve rentan terhadap pembengkakan delay, serta round robin memotong paksa via time quantum. Penjadwalan multiprosesor untuk sistem multicore. Ada symmetric multiprocessing. Setiap CPU menjadwalkan dirinya sendiri dari antrian, lebih umum dipakai. Lalu ada asymmetric multiprocessing. Hanya satu CPU master yang bertugas menjadwalkan CPU lainnya, hanya menjalankan perintah. Sederhana, tetapi master bisa jadi bottleneck. Lalu ada proses affinity. Usaha untuk menjalankan proses di CPU yang sama setiap kali agar data di cache CPU masih hangat, tidak perlu reload dari RAM. Load balancing, upaya memindahkan proses dari CPU yang sibuk ke CPU yang idle agar semua inti CPU bekerja merata. Sebagai studi kasus, implementasi di Linux dan Windows. Di Windows, menggunakan Priority Driven Primitive Scheduler. Windows punya 32 level prioritas, 0 sampai 31.
Prioritas 16-31 adalah real time. Agar proses tidak kelaparan, Windows memiliki fitur Priority Boost, menaikkan prioritas sementara untuk proses interaktif seperti queue. Masuk ke pembahasan keempat, sinkronisasi dan deadlock. Sebelum kita masuk ke solusi, kita harus pahami dulu nih masalahnya. Yang pertama adalah race condition dan critical section. Race condition atau kondisi balap adalah situasi di mana beberapa proses atau thread mengakses data bersama shared data secara bersamaan dan hasil akhir dari eksekusi tergantung pada urutan waktu eksekusi yang tidak terduga. Akibatnya, data bisa menjadi kacau dan tidak konsisten. Analogi sederhananya, bayangin deh kamu dan teman-teman sama-sama megang satu rekening bank bersama. Kamu dan temanmu menarik uang di ATM yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada koordinasi, saldo bisa menjadi negatif atau salah hitung. Lalu ada critical section. Bagian kritis adalah segmen kode di dalam sebuah proses atau thread di mana proses tersebut mengakses data bersamaan atau shared resource. Aturan utamanya, hanya boleh ada satu thread yang berada di critical section pada satu waktu atau mutual exclusion. Syarat solusi critical section yang baik adalah mutual exclusion yang hanya satu thread boleh masuk ke critical section dalam satu waktu. Progress jika tidak ada thread di dalam critical section dan ada beberapa thread yang ingin masuk. Keputusan siapa yang masuk berikutnya tidak boleh ditunda tanpa batas. Lalu ada bounded waiting. Harus ada batas waktu tunggu untuk sebuah thread agar tidak kelaparan atau starvation. B. Solusi software atau Peterson dan hardware test and set. Ini adalah solusi klasik untuk dua proses atau thread. Secara teori, di Windows, kita tidak akan menulis kode level rendah seperti ini, tetapi kita perlu tahu konsepnya. Pertama, solusi Peterson untuk dua proses. Menggunakan dua variabel bersama, turn, giliran siapa, dan flag, array yang menunjukkan siapa yang ingin masuk. Algoritma ini menjamin mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Solusi hardware, test and set atau TAS. Test and set adalah instruksi mesin hardware yang bersifat atomik, tidak bisa interupsi di tengah jalan. Instruksi ini membaca nilai sebuah variabel, mengubahnya menjadi satu dan mengembalikan nilai lama dalam satu operasi. Karena atomik, instruksi ini sangat aman digunakan untuk membuat spin locks. Windows menggunakan instruksi hardware seperti interlock, compare exchange, atau SCHG di level kernel untuk implementasi sinkronasi yang cepat. C. Mekanisme semaphore and mutex. Semaphore adalah variable integer khusus yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Semaphore hanya bisa diakses melalui dua operasi atomik, wait atau p. Proberen, coba mengurangi nilai semaphore. Jika nilai menjadi negatif, thread akan diblokir atau tidur. Signal atau V, Verhagen, increment, menambah nilai semaphore jika ada thread yang menunggu. Salah satunya akan dibangunkan. Jenis semaphore, ada counting semaphore, nilai bisa 0 sampai tak terhingga digunakan untuk mengatur jumlah akses ke resource yang jumlahnya terbatas. Misal, 3 printer, maka semaphore diinisialisasi 3. Lalu binary semaphore atau mutex. Nilai hanya 0 atau 1 yang digunakan untuk mutual exclusion, hanya satu thread yang boleh akses. Untuk implementasi di Windows, Windows menyediakan API Create Semaphore untuk counting semaphore. Windows menyediakan API Create Mutex untuk membuat binary semaphore atau mutex. Fungsi wait for a single object digunakan untuk menunggu, wait, dan release semaphore atau release mutex untuk melepas signal. D. Masalah klasik sinkronisasi. Ada dua masalah klasik yang sering muncul di ujian dan wajib kamu pahami konsepnya. Yang pertama ada producer consumer atau produsen konsumen. Masalah, ada produsen yang membuat data dan konsumen yang mengambil data. Mereka berbagi buffer atau tempat pengampungan yang ukurannya terbatas. Kondisinya, produsen tidak boleh mengisi buffer jika sudah penuh, dan konsumen tidak boleh mengambil jika buffer kosong. Solusinya, gunakan 3 semaphore.
mutex untuk akses eksklusif ke buffer, empty, jumlah slot kosong, dan full, jumlah slot terisi. Lalu, reader-writer atau pembaca-penulis. Masalahnya, ada banyak pembaca atau readers yang hanya membaca data, dan penulis, writer yang mengubah data. Kondisi, banyak pembaca boleh membaca secara bersamaan, tidak saling ganggu, tetapi hanya satu penulis yang boleh menulis pada satu waktu, dan tidak boleh ada pembaca saat penulis sedang menulis. Solusinya, biasanya menggunakan mutex dan konteks Malfor untuk memberi prioritas pada pembaca atau penulis, tergantung implementasi. Deadlock, kebuntuan. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses thread saling menunggu sumber daya dipegang oleh proses lain sehingga tidak ada satupun yang bisa melanjutkan eksekusi. 4 kondisi syarat deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Sumber daya tidak bisa dibagi, hanya satu proses yang bisa memakai pada satu waktu. Hold and wait, proses memegang setidaknya satu sumber daya sambil menunggu sumber daya yang lain sedang diproses yang lain. No preemption, sumber daya tidak bisa diambil paksa dari proses yang sedang memegangnya, harus dilepas secara sukarela. Circular wait, ada rantai melingkar di proses-proses yang saling menunggu. A menunggu B menunggu C, dan C menunggu A. Metode penanganan deadlock. Pencegahan atau prevention, menghilangkan salah satu dari 4 kondisi di atas. Contohnya, Windows memastikan tidak ada circular wait dengan aturan urutan penguncian di driver. Penghindaran, avoidance. OS memeriksa apakah alokasi sumber daya akan menyebabkan deadlock menggunakan algoritma bunker. Contohnya jarang digunakan di Windows karena kompleks. Deteksi dan pemulihan, detection and recovery. OS secara periodik memeriksa apakah ada deadlock. Jika ditemukan, OS akan menghentikan atau abort salah satu proses untuk memutus rantai. Contohnya, Windows memiliki mekanisme wait chain transversal dan WHERE, Windows Error Reporting, untuk mendeteksi aplikasi yang hang atau deadlock dan menawarkan untuk penutupnya.